Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Indi Nasya. Nah, kali ini aku akan sharing nih teman-teman dan cerita juga gimana sih rasanya punya teman yang bipolar. Nah, buat yang nggak tahu bipolar itu apa, jadi bipolar itu adalah gangguan mental yang ditandai oleh perubahan emosi yang drastis. Nah, bipolar itu dibagi menjadi dua, yaitu ada bipolar mania dan bipolar depresif. Nah, ciri-ciri bipolar yang mania, yang pertama itu dia suka banget nunjukin kalau dia tuh excited banget, happy banget, sampai-sampai berlebihan teman-teman. Yang kedua, dia tuh kalau ngomong cepet banget sampai-sampai kita bingung sebenarnya dia ngomong apa sih. Nah, yang ketiga, dia itu insomnia. Nah, yang keempat, dia itu nggak bisa bedain teman-teman, which one is real, which one is not. Nah, yang kelima, dia itu hobinya mondar-mandir, kayak orang kebingungan gitu teman-teman. Nah, yang keenam, dia tuh suka was-was sama lingkungan sekitar. Jadi kalau dengar ada suara orang lewat, suara orang jalan, dia langsung kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang bipolar depresif, yang pertama ciri-cirinya dia itu nggak minat untuk melakukan aktivitas yang lagi dia lakuin. Nah, yang kedua, dia itu kalau lagi berenergi banget teman-teman, tapi kalau dia lagi nggak berenergi kayak bisa kelihatan lesu banget, kayak bener-bener nggak ada minat untuk melakukan kegiatan gitu, kayak lemes banget gitu teman-teman kelihatannya. Nah, pola makannya tuh naik turun teman-teman. Jadi kalau lagi nafsu makan, ya nafsu makan, tapi kalau lagi nggak nafsu makan, benar-benar nggak nafsu makan sama sekali teman-teman. Nah, yang keempat, dia itu suka menghindar dari orang-orang teman-teman. Nah, yang kelima, dia itu suka nggak fokus dan kayak nggak konsentrasi juga sih teman-teman, dan bisa dibilang daya ingatnya kurang teman-teman. Nah, yang terakhir, yang keenam, nah kebalikannya teman-teman. Kalau tadi ngomongnya cepet, kalau yang ini ngomongnya lama banget, ngomongnya tuh kayak orang muter-muter gitu teman-teman. Nah, itu ciri-cirinya ya buat yang bipolar mania dan bipolar depresif. Nah, jadi gini teman-teman, aku punya temen namanya kan Alma ya teman-teman. Namanya Alma nih teman-teman. Nah, jadi Alma ini dia itu bipolarnya bipolar yang mania nih. Jadi dia yang excited, yang happy banget teman-teman. Nah, jadi pada suatu ketika kita tuh sebenarnya nggak tahu teman-teman kalau misalkan dia ini bipolar gitu. Karena kalau diajak ngobrol pun emang sih teman-teman, kan kalau bipolar mania ini kan ngobrolnya cepet ya. Tapi walaupun dia ngobrolnya cepet, dia tuh masih bisa untuk diajak ngobrol gitu tuh teman-teman. Masih bisa kita tangkap, oh ternyata dia ngomongnya ini nih ya, masih bisa ditangkap. Nah, pada suatu ketika tuh dia itu kayak kalau lagi di kelas ya teman-teman, dia emang kayak excited banget, happy banget. Nah, dia tuh kalau di kelas itu suka kayak ketawa-tawa, suka nari-nari, suka nyanyi-nyanyi ya gitu. Nyanyi-nyanyinya, nari-narinya tuh sambil muter-muter gitu dia. Udah gitu muter-muter. Nah, awalnya kan biasa aja tuh ya teman-teman. Nah, terus tiba-tiba dia jadi yang kayak ya berlebihan gitu. Terus nanti kalau misalkan dia udah lagi nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa begitu, terus misalkan ada yang kayak gangguin dia, itu dia tuh bisa tiba-tiba keluar kelas, nyari tempat lagi yang dimana dia tuh bisa mengekspresikan kalau dia tuh lagi happy, lagi excited banget gitu, dia keluar. Nah, sampai-sampai tuh teman-teman, teacher aku memutuskan untuk kayak mindahin dia ke kelas special need nih teman-teman. Nah, waktu pas dipindahin di kelas special need ini, teacher tuh sebenarnya agak kesulitan karena ya itu dia tuh bisa tiba-tiba keluar kelas, terus orang lagi belajar dia malah berdiri terus nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu, terus dia kayak ketawa-tawa. Emang dia paling seneng sih ketawa-tawa gitu. Cuman kalau misalkan lagi istirahat, lagi kita samperin, itu dia kayak hai gitu kan, kalau ngomong pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Hai Alma, how are you? Oh iya, dia kayak I'm fine, I'm good. Jadi ngomongnya tuh kayak dengan nada yang excited gitu loh teman-teman. Nah, terus tiba-tiba karena dia berlebihan itu, karena kita mikirnya kan masih ya biasa-biasa aja, terus kita kaget dong karena dia tiba-tiba dipindahin di special need. Terus pas kita awalnya nggak nanya dulu nih ke teachernya, karena kan kita pikir ya mungkin privacy juga kali ya gitu kan, nggak semua
bisa tahu. Cuman kita lama-lama kelamaan pasti ya kepo dong ya, kok tiba-tiba dia pindah kelas gitu. Terus akhirnya teachernya ini masuk ke kelas terus cerita ke kita kalau misalkan maminya came to school for the first time karena mamanya ini bisa dibilang kayak tipe kalau orang tua yang sibuk gitu, kayak sibuk banget sama kerjaannya gitu, jadi anaknya pun jarang banget diperhatiin gitu teman-teman. Came terus teachernya cerita, her mom told me that she has a bipolar. Hah, bipolar miss gitu kan? How we say so gitu, kayak how could we didn't know that she has a bipolar gitu kan? Iya, at first I didn't know either, but her mom opened up about her sickness, that she tell me that she didn't want to Alma knows that she was sick gitu. Jadi dia ngomongnya cuman ke teachersnya aja gitu. Dan mamanya juga waktu pas cerita ke sekolah itu ke teachersnya kayak really sad dan benar-benar yang kayak upset gitu, kayak shock, bingung mau ngomong sama siapa, dan pada akhirnya cerita gitu ke teachersnya ini, katanya bahwa ya Alma didiagnose she has a bipolar. Terus akhirnya dia dikasih prescription, kasih dia medicine. Awalnya udah agak mendingan gitu, stabil gitu kan emosinya, tapi lama kelamaan dia malah jadinya addicted to medicine gitu. Dan sampai iya di sekolah tuh gitu, dia bisa kalau minum obat tuh kayak satu botol pil lama dia benar-benar dihabisin gitu di sekolah. Kayak dia yang kayak panik gitu, kalau misalkan nggak minum obat dia panik, dia bisa kayak teriak-teriak ya aku harus minum obat gitu. Sampai teachernya ini waktu pas cerita juga dia kayak bingung gitu kan mau ngomong sama kita, apalagi karena kita teman satu kelasnya gitu kan. And then after that dia bilang kayak I have to move her into special need class gitu karena udah kelewatan katanya gitu, kayak dia udah nggak bisa diatur, udah susah dikasih tahu gitu. Sampai katanya her mom show me a video what she did at home and what she did at school was really different. Nah terus videonya dikasih ke kita juga teachernya. Jadi teacher kita ini itu sebenarnya kayak homeroom kita, wali kelas kita juga gitu. Jadi di video itu dia kayak sama mamanya disuruh ngelakuin kegiatan gitu, kayak disuruh ini disuruh itu. Nah dia tuh kayak bener-bener yang kayak nggak mau gitu. Dia selalu menghindar gitu, kayak apaan sih ma gitu kan. What are you doing? I didn't want to do anything gitu. I just want to dance gitu kan, kayak I just want to doing something that I like gitu kan. Terus akhirnya ya udah gitu, kita kaget juga gitu ya, bisa dibilang teman-teman kaget banget waktu pas ngeliat video itu, karena kita ngerasa ya kalau dia di sekolah ya diajak ngobrol ya masih enak diajak ngobrol gitu teman-teman. Jadi kan kayak nggak ada feeling kalau dia tuh sakit gitu. Kita benar-benar nggak tahu sama sekali kan kalau dia sakit. Terus sampai teachernya decided untuk okay, we need to do something about it gitu, karena teacher katanya udah exhausted, don't know what to do, walaupun dia udah dipindahin di special need class itu tadi. Sampai pada akhirnya menurut hasil analisa aku ya teman-teman, jadi katanya Alma ini bipolar itu katanya dari faktor genetik, faktor dari keluarganya. Nah teachernya bilang kalau misalkan mamanya tuh bilang iya, dokternya bilang Alma ini bipolar karena faktor genetik. Nah mamanya tuh sempat bingung siapa-siapanya dari keluarganya yang kena bipolar gitu, karena menurut mamanya sejauh ini sih ya belum ada gitu, tapi ya mamanya berusaha untuk kayak
ya mencari tahu lah, tapi mamanya tuh benar-benar yang nggak pernah bilang sama Alma ini teman-teman gitu, kayak kalau ya ternyata anaknya sakit gitu kan. Nah, jadi setelah kejadian itu, setelah kita udah berdiskusi, setelah teachernya juga open ke kita cerita, pas kita berunding, terus akhirnya kita berunding di kelas gitu kan, gimana caranya supaya kita bisa bikin Alma tuh emosinya stabil dan dia mau mengikuti kegiatan di sekolah, kegiatan belajar gitu, supaya her grades bisa up gitu, bisa naik kelas gitu kan. Terus kita berdiskusi. Nah, aku sama teman aku, kita nyaranin, bilang kayak gini, Miss, I have an idea. What if, karena kan sekolah kita itu kan berbasis Islam, tapi bilingual gitu, berbahasa Inggris, berbasis Islami juga gitu. Terus akhirnya kita bilang, why don't we try her to melakukan pendekatan secara Islami gitu, kayak misalkan mulai dari hal-hal yang kecil-kecil aja gitu teman-teman, kayak mulai hal-hal yang kayak kecil-kecil aja Miss gitu, kayak ngingetin dia sholat, terus ngingetin dia untuk ngaji gitu. Terus teachernya kayak, oh that's a really good idea gitu, I love what you try to do with your friends gitu, hopefully this can make her emotion stable gitu kan. Oh yes Miss gitu kan. Terus alhamdulillahnya pas kita coba, ya walaupun awalnya nggak mau, terus kita sempat bingung juga gitu kan, karena dia tuh tipikal yang kayak nggak mau dikaitin sama agama gitu kan teman-teman ya. Udah, tapi lama kelamaan dia mau gitu kan, kita ajak sholat, Alma let's go pray at musola yuk gitu, at mosque gitu kan. Oke, dia mau sholat nih. Dia kalau sholat bisa teman-teman. Terus akhirnya dia sholat, dia ikut, dia ternyata dia mau. Alhamdulillah. Setelah itu kita coba untuk ngajarin dia ngaji. Nah kalau ngaji emang dia kayak nggak bisa sama sekali teman-teman. Sampai akhirnya kita kayak bilang, gimana kalau misalkan kita suruh dia dengerin murotalnya aja dulu nih, murotalnya dulu, baru nanti kita buka Al-Quran, kita ajarin gitu kan. Pas kita kasih dia suruh dengerin murotal di musola, itu teman-teman tahu nggak sih, dia tuh tiba-tiba nangis, sampai-sampai kita bingung, kok dia tiba-tiba nangis, dia nangis aja gitu. Pas tiba-tiba dengerin murotal Al-Quran itu, dia tiba-tiba nangis gitu, dia nangis gitu kayak gini, dia nangis aja gitu teman-teman ya. Terus sampai-sampai kita, Alma, are you okay gitu kan, kita sampai nanya, are you okay. Terus dia masih yang kayak berkaca-kaca gitu, dia nangis, dia meneteskan air mata gitu. Terus dia sampai-sampai bilang kayak, why I'm like this gitu, kayak why they didn't tell me that I'm not okay, I'm happy but I'm not happy. Dia diem gitu. I feel really bad. I feel I made a lot of mistake. I feel like Allah try to tell me something, but I keep ignoring. Itu dia kayak gitu ngomongnya tuh, kayak tersendu-sendu gitu, nangisnya kayak nangis sesak nafas gitu. Terus kita langsung panik gitu kan. Oke, you want it to stop it first? No. Terus dia kayak no, yeah, it's okay, I want to listen until finish gitu. Sampai kita juga berkaca-kaca, karena kita tuh nggak tahu. Ternyata pas sampai selesai kita dengerin murotal, dia tiba-tiba tuh buka Al-Quran, terus
dia baca Al-Quran sama dengan suratnya tuh sama yang dia dengerin di murotal itu. Kita sampai kaget teman-teman, kita tuh nggak tahu sama sekali kalau ternyata ya dia itu bisa baca Al-Quran gitu. Kita sampai-sampai eh, nggak tahu gitu, maksudnya bingung mau ngapain gitu. Kita sampai-sampai nangis berkaca-kaca, bingung reaksinya gimana gitu. Terus kita sampai-sampai kayak, ya Allah Alma, I didn't know that you can read Al-Quran, why don't you tell us that you can read Al-Quran. Dia sampai nangis gitu waktu baca Al-Quran. Dia kayak, why everyone didn't tell me that I am sick gitu. I hate everyone. Dia bilang kayak gitu. Dia kayak gini aja gitu. Dia nangis gitu kan. Why dia kayak gitu. Terus dia suka dia sempat kayak mukul diri sendiri gitu teman-teman, kayak tak 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 dia dia kayak mukul diri sendiri. Terus dia mukul-mukul. Habis itu kita langsung oke, let's just stop to read first, let's just continue this letter, come here. Terus akhirnya kita peluk gitu teman-teman, kayak kita juga di situ ya nangis gitu kan, karena kayak dia kaget gitu teman-teman, kok dia ternyata dia bisa baca Al-Quran tapi nggak ada yang tahu gitu. Terus akhirnya ya udah kita peluk dia, terus akhirnya dia udah ngerasa enakan gitu kan. Are you want to drink first? Can I get you some water gitu kan. Terus dia masih diam gitu, dia masih diam aja waktu kita peluk. Terus akhirnya tiba-tiba pas kita lagi selesai sholat itu kan jam-jam istirahat ya teman-teman, tiba-tiba mamanya datang terus nyariin dong, pasti nyariin anaknya kemana. Akhirnya teachernya bilang, Alma is in the mosque with her friends, she is praying and read Al-Quran with her friends in mosque. Disamperin. Terus akhirnya mamanya tuh langsung kayak kayak langsung sujud duduk gitu, kaget gitu ngeliat anaknya nangis gitu kan. What's wrong gitu kan, what's wrong with you, what's wrong gitu. Mamanya tuh yang kayak kelihatan udah bingung mau ngapain gitu, kayak are you okay gitu kan. Terus anaknya kayak, mom just don't touch me gitu. Dia kayak udah nggak, don't touch me gitu mam gitu kan. Terus dia malah nyalain murotalnya. Terus dia ngaji gitu teman-teman, dia ngaji di depan mamanya, dia nyalain murotalnya sambil dia ngikutin murotal itu ngaji. Terus mamanya nangis teman-teman di situ, kayak iya mamanya tuh sempat nangis gitu ngelihat dia. Ya Allah nak gitu, why don't you tell me that you can read Al-Quran gitu. Soalnya mamanya kan berhijab ya teman-teman gitu, kayak mamanya tuh bilang pokoknya mamanya selalu berdoa supaya anaknya bisa sembuh gitu kan. Tapi mamanya mamanya bener-bener yang shock banget ngeliat, why don't you tell me. Terus akhirnya pokoknya anaknya kayak ya udah gitu, maksudnya dia nggak menghindari conversation mamanya. Jadi kalau mamanya tanya apa, dia tuh kayak diem aja gitu, kayak nggak mau menghindarinya tuh dengan dia baca Al-Quran. Mamanya kaget, mamanya sampai nangis, kita juga sampai berkaca-kaca. Teachernya juga jadi tiba-tiba ikut masuk ke mosque gitu, kita sampai kaget gitu. Dia terusin baca sampai selesai pun dia nangis lagi. Jadi pas dia nangis itu ya kita semua jadi nangis ya teman-teman gitu. Teachernya, kitanya sampai nangis gitu teman-teman. Jadinya ya udah setelah di situ kita benar-benar langsung diem satu mosque gitu, kita diem. Kita langsung peluk Alma di situ teman-teman, kayak ya Allah Alma, ternyata kamu bisa baca Al-Quran gitu kan, kenapa kamu nggak bilang dari awal gitu. Terus dia malah teriak gini tuh ke mamanya, Mom, why don't you tell me that I'm sick, gitu. Dia dibilang terus kayak gitu. Terus kita peluk. Terus mamanya tuh kayak, it's not like I didn't wanna tell you, listen to me first. Mamanya kayak udah listen to me first gitu.
teachernya ini langsung meluk mamanya kan, bu udah bu istighfar gitu kan. Why don't you tell me, pokoknya Almanya kayak gitu terus teman-teman. Waktu pas di Moscow kayak kita tahan, udah ditahan, terus ya udah, jadi setelah dari situ kita akhirnya berunding satu kelas lah gitu, berunding satu kelas termasuk sama mamanya. Mamanya say thank you to us karena udah ngingetin untuk sholat, ngingetin untuk udah ngajarin baca Al-Quran juga gitu kan. Kayak pokoknya mamanya say thank you di kelas. Terus teachernya bilang, teachernya tuh ceritain kalau misalkan anak-anak ini loh bu yang ngebantuin Alma supaya Alma tuh bisa mau mengikuti pelajaran di sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, supaya dia bisa punya banyak teman di sekolah. Ya udah, terus mamanya saya thank you, dan abis dari situ ya udah, akhirnya dia dia langsung peluk mamanya. Mom, why don't you tell me gitu kan. Kita semua ya udah, dia di situ langsung jadi setelah kejadian itu ya teman-teman, kita jadi langsung termotivasi untuk kayak ya udah deh, kita harus bikin kegiatan mengaji bersama, bikin kegiatan ngaji sama Alma nih gitu. Kita kayak atau nggak datang ke rumahnya. Terus akhirnya dari situ mamanya sama Alma tuh langsung ya udah, akhirnya mamanya langsung open cerita gitu ke anaknya, ceritain semuanya, diterangin, dan akhirnya setelah dari situ Alma tuh udah ada mendingan teman-teman. Jadi kayak dia udah ada emosinya udah mulai stabil, dan dia juga suka ngeposting gitu kan ya di sosial medianya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah jadi penyemangat hidup aku. Aku benar-benar bersyukur banget karena ya aku ngerasa ternyata setelah aku baca Al-Quran sebenarnya Allah tuh try to tell me something but I keep ignoring gitu, and I need to listen to Allah more than I ever thought. Pokoknya dia nulis di sosial medianya begitu. Ya jadi dari situ alhamdulillah Alma udah emosinya udah mendingan dan dia udah nggak minum obat lagi. Kita sih pasti selalu mengharapkan yang terbaik ya buat Alma. Mudah-mudahan ya Alma bisa cepat sembuh, bisa cepat kembali beraktivitas. Dan sekarang kalau nggak salah Alma tuh udah kuliah. Dia itu kalau nggak salah kuliahnya di Bandung. Aku juga belum sempat maksudnya dengar kabarnya lagi ya, tapi kita pasti selalu mendoakan yang terbaik buat Alma. Jadi sekian video kali ini. Pasti kalian juga sedih sih ya dengernya ya. Cuman kita juga pasti selalu lah mendoakan yang terbaik. Jadi udah gitu aja teman-teman videonya. Makasih ya yang buat udah nonton. Makasih.